Untuk membahas capaian 4 tahun kepemimpinan Jokowi JK di bidang politik, hukum, dan keamanan, sudah ada dua narasumber di studio bersama saya, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Zulfan Lindan, dan juga pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat pagi Pak Zulfan dan juga Bang Ray. Saya ingin ke Pak Zulfan terlebih dahulu, capaian dalam 4 tahun di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang terbersit di pikiran Anda, yang paling utama Anda lihat ini sangat noticeable, prestasinya apa? Ya saya lihat begini, pertama kita harus melihat indikatornya kan harus jelas. Ya, arti pertama kita melihat kerjasama antara pemerintah dengan lembaga tinggi negara. Kita lihat dengan DPR misalnya. Itu kan memang pada awal seperti kata Ketua DPR bahwa ada sedikit perpecahan atau perbedaan yang begitu tajam. Tapi kan secara bertahap Pak Jokowi sebagai seorang figur yang bisa melakukan konsolidasi, ya, sehingga yang oposisi yang tadinya berbeda itu bisa bisa bersama-sama ikut membangun, memikirkan persoalan negara ini. Ya tentu masih ada yang tidak suka atau yang katakanlah yang tidak puas, ya. Tetapi kan tidak mungkin seorang presiden bisa memuaskan semua orang. Betul. Nah, tetapi yang jelas bahwa konsolidasi politik melalui lembaga-lembaga politik baik partai ataupun DPR misalnya parlemen ini saya lihat cukup sukses ya, sampai saat ini tidak ada gejolak. Ya kalau ada yang mengambil satu keputusan misalnya menyangkut satu undang-undang tertentu ya yang membahas undang-undang kemudian diputuskan di DPR agak sedikit terbelah, ada 4 setuju 6 nggak setuju 6 setuju 4 tidak setuju misalnya, ya itu kan biasa. Tetapi kan setelah itu bisa berjalan bersama-sama lagi gitulah. Nah jadi ada satu event politik yang memang berbeda, tapi setelah itu bisa kembali bersama. Oke, jadi ini soal konsolidasi politik ya, yang sepertinya awalnya tertatih-tatih, tapi lama-lama sudah bisa lancar, begitu. Bisa lancar. Oke, Bung Ray Rangkuti, Anda setuju atau tidak? Karena kalau misalnya konsolidasi politik ini berjalan lancar dan konsisten, sebenarnya ini lebih mempermudah proses pengambilan keputusan, begitu. Tapi ada kekhawatiran lain, misalnya terlalu gemuk sehingga terlalu mengakomodasi banyak kepentingan. Anda melihatnya cenderung ke arah mana? Ya, jadi memang dua hal itu terjadi. Konsolidasi terjadi sehingga tidak ada relatif 2 tahun terakhir lah menurut saya ya, tidak ada ketegangan yang cukup krusial. Artinya Pak Jokowi sebetulnya sudah bisa melakukan tanda kutip ya apa saja karena tidak ada sama sekali hambatan di eksekutif gitu. Meskipun harus diingat ada beberapa agenda yang justru dibuat oleh eksekutif, tentunya partai politik yang sebetulnya menyusahkan posisi Pak Jokowi gitu. Nah misalnya ini yang baru yang akan sedang dihadapi kan adalah soal keinginan untuk menggelontorkan dana saksi partai politik kan di TPS-TPS. Itu tentu saya tantangan kepada pemerintah. Sejauh apa nanti pemerintah mau mengakui, karena kita harus ingat tahun 2017 pun ide ini sudah keluar tapi justru ditolak oleh pemerintah saat itu kan. Nah ini ketegangan yang justru sebetulnya dimunculkan sendiri oleh legislatif kepada presiden dan sebagainya gitu. Belum lagi tentu beberapa kasus yang kita ingat kemarin yang menjadikan presiden sebagai sesuatu yang ditunggu kepastian ininya gitu ya. Nah itu satu gitu. Tapi hal yang lain menurut saya efeknya yang disebutkan itu tadi karena konsolidasi partainya begitu tinggi gitu. Memang mau tidak mau harus ada yang dilepas secara ideal oleh Pak Jokowi gitu. Dalam hal ini pembentukan anggota kabinet. Kan kalau dari awal misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa anggota kabinet ini sebisa mungkin diwarnai oleh kelompok profesional gitu ya, yang independen macam-macam dan seterusnya itu gitu. Akhirnya kemudian sekarang masuk dengan situasi yang sudah agak berbeda dengan apa yang jadi komitmen awal dari Pak Jokowi gitu. Bukan saja karena komposisinya sekarang mungkin udah sampai 60-40, 60 dikuasai wakil dari partai politik, 40-nya mungkin yang disebut dengan kelompok profesional, tetapi komitmen misalnya untuk tidak menjadikan ketua partai sebagai anggota kabinet juga udah lewat. Misalnya kasus Airlangga kan dalam hal ini yang tetap jadi ketua umum partai Golkar plus juga sebagai anggota kabinet itu terjadi saat ini. Gitu. Jadi kompromi-kompromi memang mau tidak mau mendapatkan sesuatu tapi juga dengan sendirinya kehilangan sesuatu. Nah itu yang terjadi di dalam situasi politik. Oleh karena itu saya sih melihatnya secara umum peningkatan tidak terlalu drastis, datar-datar saja gitu karena ada yang bagus dibangun oleh Pak Jokowi tapi perasaan yang bersamaan adalah ya ada yang hilang gitu loh kira-kira. Jadi, itu secara politiknya? Ya ada konsolidasi yang dilakukan betul gitu. Jadi aman kita 2 tahun politik nggak ada gejolak politik. Ada penertiban yang disebutkan tadi misalnya soal ideologi berbangsa bernegara. Pak Jokowi mengeluarkan
keputusan untuk membubarkannya, boleh diuji di pengadilan, dan sampai sekarang kita melewati satu tahapan lah tentang sesuatu tentang pengamanan terhadap ideologi kita gitu. Tapi ingat, proses beliau mengeluarkan itu tidak melalui mekanisme yang selama ini kita kenal gitu. Oke, nah Bung Zulfan, mungkin Anda punya komentar yang sama atau berbeda? Artinya memang ada hal-hal yang perlu fleksibel dalam perjalanan politik sehingga untuk mencapai tujuan akhirnya itu yang paling penting. Politik itu kan nggak bisa kita. Politik itu kan harus pertama melakukan langkah-langkah, ya, taktis, strategis. Itu kan harus ada. Nah, pada langkah taktis itu bisa saja pada tahap awal kita berbeda. Tetapi memikirkan masalah-masalah yang lebih strategis itu bisa sama. Nah, ini terjadi kadang-kadang perubahan-perubahan di tengah jalan. Tetapi kan bukan perubahan prinsip. Itu loh. Perubahan taktis dan strategis itu bukan perubahan prinsip. Itu biasa di dalam politik, dalam dunia militer pun sama. Gitu loh. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, katakanlah figur seorang presiden dengan dibantu oleh, ya kita nggak tahu ya, ada staf khusus macam-macam yang dia bisa bangun di internal dia. Ini kita melihat kan relatif sangat stabil, ya, bahwa ketidakpuasan ada, ketidaksenangan ada. Bahkan kalau kita bicara ketidakberhasilan pun dalam sektor politik itu ada. Tetapi ini tidak boleh berjalan atas dasar tekanan, pressure, ya, itu nggak boleh. Tetapi dia harus berjalan dalam konteks kebersamaan. Kemudian orang berpikir bagaimana membangun sebuah bangsa dan negara ini dalam satu dalam satu wadah ideologi yang kita maksud dengan Pancasila dan konstitusi ini harus kita bangun. Nah, sekarang ini misalnya tidak hanya DPR, MPR pun berpikir tentang bagaimana untuk Indonesia ke depan dalam konteks politik, hukum, ya, kemudian dalam persoalan ekonomi, pertahanan, itu semua dipikirkan. Jadi bukan hanya DPR. DPR ini kan kalau kita lihat kan lebih banyak berpikir tentang bagaimana ketika ada usulan untuk merumuskan membuat satu undang-undang, ya, apakah undang-undang apa saja. Nah, di situ terjadi pergulatan pemikiran. Ya, budgeting di dalam dan pengawasan juga sebenarnya. Nah, kalau misalnya Anda melihat, Bung Rey, bagaimana dengan salah satu indikator keberhasilan politik, misalnya dalam bidang politik, misalnya adalah pelaksanaan pilkada, pelaksanaan pemilu, apakah berjalan lancar atau tidak? Kita melewati beberapa pilkada serentak, begitu 2015 dan 2018, dan cukup aman begitu ya berjalan. Soal partisipasi pemilih dan indeks demokrasi Indonesia, Anda melihat ini jadi indikator keberhasilan juga dalam 4 tahun ini? Sebetulnya tidak bisa dikatakan semata-mata karena Pak Jokowi, karena kalau tren misalnya pemilu yang tertib, ya, pemilu yang aman itu sebetulnya udah tren kita, itu tren umum. Sepertinya siapapun presidennya selama beliau bisa menjaga diri untuk tidak terlalu jauh ikut terlibat dalam konstelasi, pemilunya sih bisa berjalan dengan tren aman itu. Kan sejak 2014, bahkan 2009, 2014 dan mungkin 2019 saya nggak tahu gitu. Nah, yang menarik itu adalah menurut saya apa istilah saya ya, maraknya isu sara ya, atau politik sara di dalam pelaksanaan khususnya pilkada kita yang kemarin, yang terlihat tidak direspon dengan sangat kuat oleh presiden gitu. Nah, ini yang menurut saya justru jadi pertanyaannya gitu. Memang kalau dilihat dari amannya, tingkat kecurangan pemilu kita sih meningkat ya dan sebagainya. Tapi dalam konteks isu saranya, politisasi sara dan sebagainya itu, nah, terlihat presiden agak ragu-ragu untuk bisa bisa bersikap tegas dalam situasi ini, kecuali dalam konteks yang saya sebutkan tadi, membubarkan ormas yang dianggap selama ini bertentangan dengan Pancasila. Gitu. Soal pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Anda melihat itu salah satu solusinya memang. Cuma itu kan dalam konteks jangka panjang ya. Tapi dalam konteks yang harian ini misalnya, bagaimana menghadapi politisasi isu sara ini gitu. Bagaimana presiden mendorong supaya misalnya institusi-institusi penegak hukum cepat melakukan aktivitas untuk
menegakkan hukum kepada mereka gitu. Dan juga termasuk dalam hal ini penyelenggara pemilu. Bisa nggak presiden misalnya berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu supaya aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan hoax, ya, fitnah, ya kan, politisasi sara itu betul-betul dilakukan upaya hukum terhadap mereka. Bukan karena beliau saja akan potensial jadi korban ya, tapi dalam konteks secara umum tidak sehat bagi demokrasi kita. Presiden ragu katanya soal isu sara. Anda sepakat atau sebenarnya Anda melihat sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk short term?